Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gegara beda pilihan politik, Kepala Desa Sendang Boyolali terluka, dipukul warga pakai asbak. Seorang pencuri di Klaten bobol 3 bangunan yang letaknya bersebelahan. Waduk Cengklik di Boyolali alih fungsi jadi lahan pertanian saat musim kemarau. Seorang pencuri di Klaten bisa dikatakan sangat lincah. Dalam semalam, pelaku langsung membobol 3 toko sekaligus. Pelaku berhasil menggasak barang berharga senilai jutaan rupiah. Toko alat kesehatan yang berada di wilayah Tegalyoso, Klaten dibobol pencuri Selasa lalu. Tak hanya toko kesehatan, ternyata pencuri juga membobol bengkel dan warung makan yang posisinya bersebelahan. Saat itu pemilik warung bakso mendapati pintu sudah dibobol. Ia pun memberitahu ke pemilik bengkel dan toko alat kesehatan. Pihak penjual bakso ketika mau buka, ternyata pintunya sudah dibuka paksa oleh orang. Setelah masuk ternyata ada beberapa bagian dari kanan kiri di dalam daripada bakso itu jebol. Terus akhirnya dia melaporkan ke pemilik daripada bengkel sebelah dan toko yang sebelah. Akibat pencurian ini, pemilik toko kesehatan kehilangan 2 ponsel dan uang tunai. Yang tadi apa aja, Pak? HP 2, uang tunai sama DVR. Terus alat-alatnya? Belum dicek, kemungkinan kita nggak ada. Aman. Sama kotak amal 2. Tadi kronologi gimana Pak ketahuan pertama itu, Pak? Saya telepon warung sebelah. Terus Cek. ternyata? Bobol ke kamar mandi masuk sini. Oh, gitu. Total kerugian dari pencurian ini sekitar 6 juta rupiah. Polisi masih mendalami dan menyelidiki pelaku pencurian 3 bangunan sekaligus. Temui lawan di jalan, anggota geng di Grobogan membacok secara acak di Jalan Raya Purwodadi Blora. Naas korban yang terkena celurit panjang pelaku adalah seorang santri yang telah berboncengan dengan temannya. 5 anggota geng ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Layaknya penguasa jalanan, anggota geng ini berlaku sok jagoan di Jalan Purwodadi Blora, Getasan, Kabupaten Grobogan. Tak hanya menggeber knalpot motornya, mereka pun mengacungkan celurit panjang seolah mencari lawan. Namun karena lawannya tak muncul di depan mata, mereka menyerang secara acak pemotor yang melintas. Naasnya, korban yang terkena bacokan adalah seorang santri yang tengah berboncengan dengan temannya. Bacokan anggota geng itu langsung mengenai kepala korban. Itu udah kita pedot sama lawannya yang dari L itu, Pak, yang tim L. Terus itu kan utar-atir kan, Pak. Nah, yang korban saya itu naik motor ke tengah mau nabrak saya, langsung saya turun, Pak. Iya. Di mana salah satu geng ini mendatangi lokasi, yaitu di Bundaran Kertaserjo, karena geng satunya tidak datang. Pada saat yang bersamaan korban ini melintas, dikira oleh geng yang hadir atau yang datang dengan membawa senjata tajam ini, dikira inilah geng yang lawannya, kemudian salah satu melakukan pembacokan dengan senjata tajam yang sudah dibawa. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan. Sampai saat ini korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Yakum Purwodadi. Polisi menangkap 5 pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Celurit panjang yang dipakai saat kejadian juga disita. Kelima pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.
Berdalih pernah jadi korban pencabulan, seorang pemuda asal Kabupaten Magelang mencabuli remaja laki-laki yang baru dikenalnya. Pelaku mengajak korban ke rumah lalu memberikan kopi yang dicampur dengan obat penenang sebelum melancarkan aksi bejatnya. Aksi pemuda asal Candi Mulyo, Kabupaten Magelang ini sungguh tak terpuji. Ia ditangkap lantaran mencabuli remaja laki-laki yang baru ia kenal. Peristiwa terjadi pada 7 September lalu. Saat itu korban yang masih berusia 16 tahun diajak bertemu di rumah pelaku pada pukul 1 dini hari. Saat di rumah, pelaku memberikan minuman kopi yang sudah dicampur dengan obat penenang. Saat korban tak sadarkan diri, pelaku langsung melancarkan aksi bejatnya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tertarik dengan korban. Selain itu, ia menyebut dirinya pernah menjadi korban pencabulan sesama jenis saat duduk di bangku sekolah dasar. Perbuatan sodomi. Jadi pada saat korban atau pelaku melakukan, korban sudah pada tidak sadar karena pengaruh obat yang dicampurkan ke dalam kopi. Kemudian pagi harinya korban pulang ke rumah, orang tuanya mendapati korban kok banyak cupangan di leher dan sebagainya. Akhirnya orang tua korban menanyakan kepada korban apa peristiwa yang terjadi. Akhirnya si korban menceritakan, akhirnya orang tua korban melaporkan kepada Polresta Magelang. Selain menangkap pria 25 tahun ini, polisi juga menyita pakaian korban dan pelaku. Kini ia dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten Magelang.